Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati guru-guru saya yang ada di sini, ada Syekhuna Samsuddin Ramadan, ada Ustadz Kiai Haji Gus Junaid, ada Kiai Andi Hashim, ada Dr. Imam Nawawi, dan juga para guru yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Ya, untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait dengan investasi yang memang diberikan akses seluas-luasnya oleh Undang-Undang Omnibus Law ini memang sebagaimana dikatakan oleh Menteri sendiri bahwa kita membutuhkan investasi, dan saya kira sudah dijelaskan panjang lebar oleh pembicara sebelum saya, Ustadz Fahmi Sodri. Maka para asatidz sekalian, kalau kita memperhatikan pola pembangunan dunia hari ini nyaris tidak terbayang oleh pakar-pakar ekonomi dunia bagaimana membangun perekonomian tanpa investasi asing. Kenapa begitu? Karena memang ada semacam mitos yang sebetulnya mitos yang juga sudah mendunia. Ya. Mitos tentang investasi asing, yang sebetulnya mitos ini bisa mudah kita patahkan. Ya. Beberapa di antaranya adalah bahwa dengan adanya investasi asing itu, maka kita akan memiliki dana segar untuk melakukan pembangunan dalam negeri. Ya, bahwa dana dalam negeri kita ini terbatas, tidak cukup untuk melakukan proses pembangunan, sehingga kemudian kita memiliki perlu investasi asing. Gitu. Nah, hasil penelitian itu justru menunjukkan bahwa investasi asing, yang disebut dengan investasi asing itu justru adalah para investor yang datang ke suatu negara yang dia itu meminjam tabungan negara itu, yang dengan tabungan itu kemudian mereka berinvestasi di negara itu. Itu yang terjadi. Ya. Dengan tabungan yang ada di negara itu juga kemudian dia membeli perusahaan-perusahaan produktif yang ada di negara itu. Kalaupun misalnya ada semacam dana segar yang datang dari luar negeri, itu tidak lain tidak bukan adalah dana yang mereka pinjam dari berbagai macam lembaga dunia, lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia atau IMF atau Cina hari ini juga merupakan salah satu donatur terbesar dunia. Itu merupakan dana yang mereka dapatkan dari hasil menjadikan sumber daya alam kita itu sebagai garansi gitu. Jadi mereka menggaransi sumber daya alam kita kepada bank-bank dunia, ke lembaga dunia itu untuk kemudian mendapatkan dana itu kemudian mereka investasikan di kita. Ya, jadi itu mitos yang pertama. Mitos pertama adalah bahwa kita membutuhkan dana segar itu sebetulnya gugur dengan sendirinya dengan hasil penelitian. Yang kedua, kita membutuhkan investasi asing itu adalah dalam rangka untuk melakukan transfer of knowledge atau melakukan agar know-how negara kita ini terjadi proses pengembangan penelitian, research and development gitu. Ya, kalau kita melihat realitasnya, perusahaan-perusahaan asing atau investor-investor asing yang beroperasi di suatu negara, itu sebetulnya mereka tidak mendirikan perusahaan-perusahaan baru. Justru mereka itu membeli perusahaan yang ada yang sudah produktif, baik itu BUMN maupun perusahaan swasta yang memang sudah profitable gitu. Itulah kenapa kemudian perusahaan-perusahaan kita, ya seperti sebut sajalah misalnya Aqua, siapa yang punya, Bango, siapa yang punya kecap Bango, Sampurna, siapa yang punya. Jadi perusahaan-perusahaan lokal yang produktif itu justru kemudian mereka beli itu. Gitu. Ya, jadi palsu apa yang disebut dengan transfer of knowledge itu nggak pernah terjadi. Sudah berapa lama ini kita mengalami proses investasi asing, mulai dari zaman Orde Baru, awal Presiden Soeharto itu berkuasa sampai hari ini. Nggak pernah ada yang namanya proses pengembangan research and development. Gitu. Justru apa yang dilakukan oleh Pak Habibie dengan research and development hari ini kemudian menjadi bangkai semuanya. Itu yang kedua. Berikutnya adalah dengan adanya investasi asing, maka mitos berikutnya adalah ekspor kita atau daya saing ekspor kita itu akan meningkat. Ya. Namun kalau kita memperhatikan realitasnya, investor asing itu justru mereka lebih senang berinvestasi di sektor hulu yang lebih menguntungkan. Di sektor-sektor sumber daya alam yang memang tidak membutuhkan nilai tambah. Mereka berinvestasi di batu bara, nikel, emas, gitu. Cukup kemudian mereka mengekspor itu saja. Jadi kalau misalnya selama ini Indonesia terkenal sebagai pengekspor bahan baku, itu bukan ekspor Indonesia, itu adalah ekspor investor asing yang beroperasi di Indonesia. Seakan-akan itu adalah ekspor kita, padahal tidak. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya peningkatan kinerja ekspor. Ya.
palsu gitu ya. Itu yang berikutnya. Terus kemudian ada mitos yang lain lagi bahwa dengan adanya investasi asing, maka pajak kita akan memperoleh pajak dengan adanya dana-dana asing yang masuk, gitu ya. Namun kalau kita memperhatikan realitasnya, itu tidak terjadi. Justru perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia itu menikmati fasilitas pajak, sebagaimana ini juga dengan sangat gamblang sekali kita lihat dengan kebijakan-kebijakan Jokowi. Jokowi itu memberikan kebijakan tax holiday, tax amnesty, terus juga kemudian omnibus law yang juga memberikan yang juga memanjakan investor asing, jadi nggak terjadi pajak. Ini pun mereka akali gitu. Ya, kita mendengar masih hangat di pikiran kita bagaimana kasus pajak yang mengalami Freeport ya dari tahun 2011 sampai 2017 dia nggak bayar pajak ya. Jadi banyak sekali mitos para guru sekalian, para ustadz sekalian. Intinya di balik ini semuanya adalah investasi asing itu merupakan jalan penjajahan ekonomi dan juga penjajahan ideologi bangsa asing terhadap kita. Maka tidak layak bagi kaum muslim untuk dijajah oleh bangsa asing. Allah mengharamkan penjajahan orang-orang kafir atas kaum muslim. Satu-satunya solusi kepada kita oleh kita semuanya adalah kembali kepada Islam dengan penerapan Islam secara kafah dengan institusi yang diwariskan oleh Rasul SAW, yakni al-khilafah. Mohon maaf, mungkin itu bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi asing itu sebenarnya penipuan lah ya. Jadi hanya kamuflase aja untuk kemudian mengeruk sumber daya alam negeri ini sebenarnya. Baik perusahaan swasta maupun perusahaan nasional yang kemudian mereka bukan beli sebenarnya ya, mereka kuasai dengan cara kedok investasi asing yang diharamkan itu ya. Syukran Ustadz Erwin Permana atas kalimahnya ya.